Ya, begitu. Apakah tidak mungkin diatur gitu ya nanti kalau ada survei-survei lagi. Kalian masih percaya lembaga-lembaga survei ini, guys? Apalagi kalau dipanggil ke istana gitu. Itu ada biaya pemanggilan nggak ya? Nggak tahu sih gue yang survei-survei begini. Kalian percaya nggak sih lembaga survei ini independen gitu? Ya kalau dipanggil ke istana ini gimana ya? Hah, sudahlah. Gue sendiri bukan orang yang percaya dengan survei-survei begini ya. Tapi ini penting kita tahu bahwasanya, nah tuh istana bisa manggil tuh lembaga survei. Istana itu bisa manggil lembaga survei. Yang dipanggil lembaga survei, ada rakyat datang di istana tapi tutup pintu ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Hmm. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Hmm. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai dan bahas sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan insya Allah kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya dari keuangannews.id. Ada berita begini. Terbongkar, terdapat pertemuan pemilik lembaga dan Jokowi di istana. Ini lembaga apa? Kita baca nih. Luar biasa kok pokoknya. Rezimnya Pak Jokowi ini luar biasa keren. Beberapa pemilik lembaga survei. Oh, jadi kalau mau survei itu dipanggil dulu gitu ya. Itu nggak Pak? Beberapa pemilik lembaga survei dipanggil Presiden Joko Widodo di istana pada September 2022. Pertemuan itu dibenarkan oleh Eksekutif Director Carta Politika Yunarto. Dia, Jokowi, ingin tahu data survei terakhir di kami seperti apa. Tapi Jokowi itu fokus utamanya adalah kepuasan publik. Iya deh, kepuasan publik. Lalu efeknya secara elektoral seperti apa?
Terus siapa-siapa saja yang naik elektabilitasnya? Imbu Yunarto dikutip dari Detik. Ya. Jadi dicek sama beliau. Siapa yang naik elektabilitasnya? Nama-namanya siapa aja? Mungkin ya begitu. Apakah tidak mungkin diatur gitu ya nanti kalau ada survei-survei lagi? Kalian masih percaya lembaga-lembaga survei ini guys? Apalagi kalau dipanggil ke istana gitu, itu ada biaya pemanggilan gak ya? Nggak tahu sih gue yang survei-survei begini. Ada biaya pemanggilan nggak tuh? Jokowi memanggil beberapa pemilik lembaga survei untuk menanyakan elektabilitas Puan Maharani. Oh, Puan Maharani toh. Kan ini PDIP ini ditengarai lagi diduga lagi ada badai di dalam PDIP ya antara Puan Maharani sama Ganjar Pranowo ya. Puan ini kan anak Megawati ya. Wah, ketua umum guys. Nah, sementara Jokowi ini kelihatannya pro Ganjar kelihatannya. Jadi yang ditanya Puan Maharani ya. Oke. Jokowi, kata sumber ini, menanyakan kemungkinan elektabilitas Puan naik sampai 12,5% pada akhir tahun. 12,5% sampai akhir tahun. Semuanya bilang, nggak mungkin. Jangankan 12,5%. 5% saja nggak mungkin, ungkapnya dikutip Detik. Oh, jadi Pak Jokowi nanya, kira-kira mungkin nggak sampai 12,5%? Oh nggak mungkin Pak, jawab si lembaga survei ini. 5% aja nggak mungkin ya. Oke. Jadi memang lembaga-lembaga survei ini kalian percaya nggak sih lembaga survei ini independen gitu? Ya kalau dipanggil ke istana ini gimana ya? Sudahlah, gue sendiri bukan orang yang percaya dengan survei-survei begini ya. Tapi ini penting kita tahu bahwasanya, nah tuh istana bisa manggil tuh lembaga survei. Istana itu bisa manggil lembaga survei. Yang dipanggil lembaga survei, ada rakyat datang di istana tapi tutup pintu ya. Oke. Itu juga pertanyaan itu buat Pak Jokowi. Kalau rakyat datang kenapa ditutup pintu? Tapi kenapa kalau lembaga survei dipanggil ya Pak? Nggak tahu udah tuh. Itu pertanyaan itu. Pada 31 Mei 2018, Presiden Jokowi pernah mengumpulkan pengamat politik dan lembaga survei di Istana Merdeka. Dulu juga pernah guys. Pertemuan tadi lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior mengenai apa saja kondisi terkini. Problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 31 Mei 2018. Itu 2018 pernah ya. Tapi berita ini berita baru ini guys, ini berita 3 November ya. Jadi di 2015 itu pernah ya, pernah nih ya. 2018, 31 Mei 2018 itu pernah. Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan, termasuk masalah hoax. Jadi malah tidak ada stressing issue apa-apa, sambung dia. Ya kita ngelihat ya guys, ya beginilah cara-cara apa ini ya, cara-cara keren kalau gue bilang untuk masalah lembaga survei ini. Jadi kalian masih percaya nggak tuh lembaga-lembaga survei dipanggil ke istana guys? Tapi ada hal yang menarik di sini. Jokowi menanyakan tentang elektabilitas Puan. Apakah Puan ini bisa menjadi lawan Jokowi? Karena Jokowi dalam tanda kutip kelihatannya pro Ganjar, kelihatannya. Sementara PDIP
dengan ketuanya Megawati Soekarno Putri itu udah mempromosikan Puan Maharani, udah kemana-mana deh tuh, ke Paksaya Kebinekaan lah, inilah itulah, sampai ada nyemen lah, sampai dandan pilot lah Puan Maharani ya. Tapi ternyata elektabilitasnya kata lembaga survei di berita ini itu nggak sampai 5% sampai akhir tahun nih. Nah jadi ada apa dengan Jokowi dan lembaga survei serta Puan Maharani? Tapi gue lebih ke arah lembaga survei dipanggil ke istana. Kira-kira itu surveinya independen nggak? Atau surveinya bisa dibuat? Jadi gitu aja konten pendek gue kali ini guys. Ya ini konten pendek. Semoga bermanfaat. Lembaga surveinya dipanggil ke istana. Itu ada ongkos pemanggilan nggak ya? Kalian masih percaya survei? Itu hak kalian. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya beginilah guys. Lembaga survei. Lu masih percaya nggak? Tapi Pak Jokowi kok nanyainnya Puan ya? Bukan yang lain ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.